ibadahnya lebih besar pahalanya dibandingkan jihad. Kita pernah mendengar 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan. Kita pernah mendengar keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Orang kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia iktikaf, datang ke masjid, bermalam di masjid, sholat, ya, sholat tahajud, qiyamul lail, Qurannya dikhatamkan. Yang mana yang lebih utama, 10 malam terakhir Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Justru 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu yang pertama. Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, keutamaannya dan kebesaran pahalanya itu disebutkan dalam Quran. Kalau keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan adanya di dalam hadis. Quran lebih tinggi daripada hadis. Ini kadang-kadang orang banyak yang salah memperkirakan, ya. Apa kesamaan keduanya? Kesamaan keduanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menyambut Idul Adha. 10 harinya, hari yang ke-10 menyambut Idul Adha. 10 hari terakhir Ramadan menyambut Idul Fitri. Idul Adha dengan Idul Fitri besaran Idul Adha. Idul Adha itu adalah Idul Kabir, hari raya besar. Idul Fitri, Idul Shaghir, hari raya kecil. Ini kadang-kadang orang terbalik di kita. Orang lebih mengutamakan Idul Fitri, padahal Idul Fitri hari raya kecil, Idul Adha itu hari raya besar dalam Islam. Idul Fitri tidak ada anjuran menyembelih hewan, tapi kalau Idul Adha kambing yang disembelih minimal. Kalau enggak sapi atau unta, gitu kan? Lebih besaran Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Ibadah menyambut Idul Adha jauh lebih banyak dibanding ibadah menyambut Idul Fitri. Ibadah menyambut Idul Fitri puasa, iktikaf. Ibadah menyambut Idul Adha haji, umroh, kurban, ya, puasa Arafah. Lebih banyak daripada Idul Fitri. Takbiran Idul Adha lebih lama 5 hari. Takbiran Idul Fitri hanya 1 malam. Takbiran Idul Adha 5 hari. Takbiran Idul Fitri 1 malam, dari sejak maghrib malam lebaran sampai sholat hari raya. Cuma 1 malam. Tapi takbiran Idul Adha 5 hari. Hari Arafah, hari raya, dan 3 hari tasyrik. 5 hari. Ini makanya kalau dulu waktu saya di Arab, 18 tahun saya di Arab, Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Idul Fitri justru orang senyap, gitu kan. Tapi kalau Idul Adha meriah, gitu kan. Itulah Idul Kabir, hari raya besarnya umat Islam. Idul Adha sejarahnya banyak. Kalau Idul Adha sejarahnya banyak. Idul Adha sejarah Siti Hajar, sejarah Nabi Ismail, sejarah Nabi Yunus keluar daripada perut ikan hiu, ya. Sejarah Nabi Adam turun ke bumi, ya, banyak sejarahnya kalau terkait dengan Idul Adha. Jadi lebih besaran 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan mengecilkan 10 terakhir bulan Ramadan, tetap kita tingkatkan ibadah, tapi ini harusnya lebih lagi. Harusnya lebih besar lagi perhatian kita. Mana ayat yang menyebutkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bersumpah. Allah kalau bersumpah dengan waktu, berarti waktu itu istimewa. Allah berfirman di surah Al-Fajr, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashrin, demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Demi waktu fajar kita tidak perlu ragukan lagi betapa istimewanya. Ibadah sangat besar pahalanya. Salat subuh lebih baik daripada salat yang lain, ya. Lebih baik daripada salat yang lain yang 5 waktu selain dari salat Jumat, ya. Jadi salat subuh bukan main. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Waktu fajar doa mustajab. Kalau kita mau berdoa di waktu fajar lah tempatnya. Wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar karena waktu fajar istimewa. Setelah Allah bersumpah demi waktu fajar, walayalin ashrin, demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi Allah bersumpah. Allah kalau bersumpah dengan sesuatu itu istimewa. Sesuatu itu istimewa sekali. Ya, Allah gak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang istimewa daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, di surah Al-Hajj Allah berfirman,
Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhabirin ya'tina bi kulli fajjin amik. Serukan wahai Nabi Ibrahim ya kepada umat manusia agar mereka berkunjung ke Baitullah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu datang kepadanya, niscaya mereka pasti akan datang dari penjuru dunia yang terjauh sekalipun. Liyashhadu manafi'a lahum. Kenapa? Agar mereka mendapatkan, menyaksikan manfaat yang Allah sudah siapkan untuk mereka. Banyak manfaat yang Allah siapkan di awal bulan Dzulhijjah. Wa yadhkuru ismallah, dan agar mereka mengagungkan Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah sebutkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari, "al-amalu salih fiha," amal saleh di dalamnya, "ahabbu ilallah minal ayyamil ashri," lebih dicintai Allah daripada ibadah atau amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi enggak ada hari-hari di mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita akan masuk 2 hari lagi, manfaatkan sebaik-baiknya. Amal soleh di dalamnya lebih baik daripada jihad. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah gak bisa dikalahkan oleh jihad. Qala, Nabi mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun gak bisa mengalahkannya. Jadi amal soleh di dalamnya, kita cuma sholat sunnah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, gak bisa dikalahkan oleh jihad sekalipun. Padahal jihad kita pertaruhkan nyawa kita. Walal jihadu fi sabilillah illa, kecuali kata Rasulullah, kecuali kalau dia jihadnya itu kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minhu syai'un. Dia keluar untuk berjihad, dia bawa dirinya dan dia bawa semua hartanya, semuanya habis, nyawanya hilang, hartanya habis, baru bisa nandingin amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mati syahid, hartanya habis di dalam jihad, baru bisa nandingin amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kesempatan emas kita mau dapatkan pahala lebih daripada sekedar jihad, ya, yang baru bisa ditandingin kecuali dengan jihad dan mati. Jihad dan mati, ya. Ini jihad aja kita mikir 2 kali, apalagi sampai mati, gitu kan? Jadi itu besar sekali pahalanya. Itu dalil-dalil tentang keutamaan ibadah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa yang dianjurkan? Apa amal soleh? Sebenarnya semua amal soleh, ya, semua amal soleh dianjurkan. Kita datang ke orang tua, kita berbakti kepada orang tua, kita membahagiakan orang tua, pahalanya lebih daripada jihad di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Kalau kita transfernya lebih banyak lah, ya. Kita bahagiakan orang tua, kita membahagiakan orang lain. Semua amal soleh, ya, semua amal soleh. Kita ngasih makan orang, kita sedekah, kita apa, itu semuanya dianjurkan. Karena itu semuanya amal soleh. Nabi enggak menyebutkan ibadah tertentu. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari di mana amal soleh. Jadi semua amal soleh, semua amal kebaikan, baik itu kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berupa sholat, puasa, ataupun kebaikan kepada manusia berupa sedekah, ya, ngayomin menyantunin anak yatim dan lain-lain, semua dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa ibadah, ya? Jadi kita semua ibadah, intinya semua ibadah. Tapi ada beberapa ibadah yang memang dianjurkan. Pertama, puasa. Kita dianjurkan perbanyak puasa. Jadi kalau sudah masuk nanti awal Dzulhijjah, nanti pemerintah yang akan mengumumkan. Pemerintah sama seperti Ramadan, sama seperti Idul Fitri, ya, Idul Adha pun atau Dzulhijjah pun nanti pemerintah yang akan sidang isbat menentukan kapan tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau sesuai dengan tanggalan, kalau memang Idul Adha itu tanggal 31 Juli, maka berarti tanggal 22 Juli itu tanggal 1 Dzulhijjah, ya, kita mulai puasa, sunnah puasa. Jadi sudah ada puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah. Bukan hanya tanggal 9, tanggal 9 lebih ditekankan lagi. Tanggal 1 dianjurkan 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 9, tanggal 10 enggak boleh lagi puasa karena tanggal 10 sudah lebaran. Jadi kita dianjurkan perbanyak puasa. Bagaimana niatnya? Niatnya aku berniat puasa sunnah bulan Dzulhijjah karena Allah, ya. Kita puasa, manfaatkan sebaik-baiknya karena puasa di bulan itu, ya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih daripada jihad pahalanya.
puasa. Jadi dari tanggal 1 kita puasa, dan terutama dan sangat ditekankan lagi di hari Arafahnya. Puasa hari Arafah ditambah lagi bonusnya, diampunin dosa 2 tahun. Ya. Siyamu yaumi Arafah ahtasib Allah ayyukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Kata Nabi, puasa Arafah pahalanya aku berharap bisa mengampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Jadi besar sekali pahala puasa, terutama di hari Arafah. Kapan hari Arafah? Hari Arafah saya sudah pernah jelaskan. Hari Arafah itu adalah satu hari sebelum Idul Adha, itu namanya hari Arafah. Ya, hari Arafah. Mau berbarengan dengan wukuf di Arafah atau tidak, tidak ada masalah. Yang penting kalau Idul Adha ditentukan oleh pemerintah Indonesia, nanti pengumumannya Indonesia yang menetapkan kapan Idul Adha. Idul Adha 31, berarti hari Arafah kita tanggal 30 Juli. Itu yang pertama, ibadah yang dianjurkan. Yang kedua, ibadah yang dianjurkan tentunya adalah kita perbanyak istighfar dan perbanyak taubat. Perbanyak istighfar, banyak astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita sudah pernah melakukan dosa, kita taubat kepada Allah, sholat taubat, silakan ya. Menyesal di hadapan Allah, ya Allah aku menyesal sudah melakukan dosa A, B, C, D, E, F, G. Saya tidak akan mengulangi lagi, dan saya akan ganti dengan kebaikan. Saya akan ganti dengan kebaikan, akan perbanyak sedekah, akan perbanyak sholat sunnah, akan perbanyak puasa sunnah. Ya, kita taubat. Kenapa? Karena kalau kita belum taubat, ya, menyebabkan diri kita berat melaksanakan ibadah. Jadi kalau kita merasa berat melakukan ibadah, itu berarti dosa kita masih banyak. Ya, kalau dosa kita sudah berkurang, ya, maka berarti kita akan enteng ibadahnya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza adzabal mu'min nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Jika seorang mukmin berbuat dosa, ada noda hitam di hatinya. Idza taba wasta'tab, kalau dia sudah bertaubat, menyesal atas dosanya, suqila qalbun, noda hitam tadi Allah bersihkan, dibersihkan. Idza zada, tapi kalau dia enggak bertaubat, noda hitamnya terus bertambah. Hatta ta'lu qalbah, sampai hitamnya itu nutupin hatinya. Jadi tertutupin oleh noda hitam, tertutupin oleh dosa-dosanya. Fadzalika ra, itulah ron yang menyebabkan dia berat melaksanakan ibadah, yang menyebabkan dia tidak bisa melihat keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dia enggak merasa ada istimewanya. Ustaz, saya merasanya biasa aja. Itu berarti noda hitamnya masih banyak, tertutupin sehingga hatinya enggak bisa melihat. Ya, fadzalika ra, itulah ron kata Nabi, alladzi fi qoulihi, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tentu saja kata Allah, enggak mungkin dia bisa ringan ibadah, enggak mungkin dia bisa melihat keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, enggak mungkin dia bahagia menyambut waktu yang istimewa, enggak mungkin dia tergerak melakukan ibadah, enggak mungkin dia menikmati puasa, enggak mungkin dia senang bersedekah, enggak mungkin dia bisa khusyuk dalam salat. Kenapa? Barrana ala qulubihim, karena hatinya sudah tertutupi oleh noda-noda hitam. Maka yaksibun, akibat perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi perlu kita taubat, istighfar, ya. Ingat dosa kita apa, ya. Kalau dosa kepada Allah kita minta ampun sama Allah, kalau dosa kepada manusia kita minta maaf kepada manusia, karena itu bisa menghalangi kita dari ringan melaksanakan ibadah atau menghalangi kita untuk bisa melihat keutamaan waktu yang istimewa. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Tentu saja sedekah, ibadah kepada manusia. Artinya kita berbuat baik kepada orang lain, banyak-banyak sedekah. Kenapa? Karena sedekahlah yang banyak menyelamatkan kita dari azab kubur. Sedekah yang banyak bisa menghapuskan dosa-dosa kita, memutihkan hati kita, ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akun as-salihin. Kata Allah, berinfaklah dari apa yang sudah kami berikan kepada kalian, ya, daripada rezeki sebelum datang kepada kalian kematian, di mana saat itu kalian akan menyesal, ya, karena orang mati akan mengatakan, ya Allah, Rabbi laula akhartani, andai ajalku ditunda walau sebentar, fa asaddaqu wa akun as-salihin, aku akan bersedekah. Jadi orang yang sudah meninggal, Allah bocorkan di dalam Al-Quran, dia menyesal. Kenapa? Karena enggak bersedekah.
Jadi sekaranglah sedekah itu pahalanya besar sekali, dan itu yang didambakan oleh orang yang sudah mati. Kenapa? Kenapa orang yang sudah mati mendambakan sedekah? Karena di masa hidup dia nggak bisa melihat betapa sedekah itu besar pahalanya. Fa asaddaqo, ya Allah, andai ajalku ditunda sebentar saja, aku akan berbuat baik dan bersedekah. Fa asaddaqo wa akun salihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Jadi banyak-banyak sedekah, karena sedekah pahalanya besar sekali. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tudfi'ud dzunub kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah akan menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya, dalam hadis yang lain, terutama saat ini kita sedang dalam kondisi wabah corona, yang mana kita khawatir kena wabah ini, ya kita nggak bisa menghindar wabah corona di mana-mana. Katanya walaupun kita sudah pakai masker sekalipun, corona itu lebih kecil daripada lubang masker. Jadi bisa tembus. Jadi kita nggak bisa menghindar sama sekali. Kita pakai masker kita masukin kantong, bisa jadi di kantong kita ada virusnya. Ya. Kita turunkan sedikit, bisa jadi di lalu kita ada virusnya. Jadi nggak bisa menghindar sama sekali. Yang bisa menghindarkan kita dari virus adalah cuman Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Karena kita nggak bisa lepas dari wabah ini, nggak bisa lepas dari virus ini. Kita nggak punya kemampuan untuk bisa menghindar 100%. Kita berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya adalah banyakin sedekah. As-sadaqatu, kata Nabi, tamna' sab'ina baban nasu. Sedekah bisa menghalangi 70 jenis kejahatan, termasuk kejahatan ya virus corona. Jadi kalau kita mau keluarga kita, jadi kita terhindar, banyakin sedekah. Dengan sedekah itu insya Allah halangin, ya Allah halangin wabah ini bisa kena menimpa kita dan menimpa keluarga kita, ya menimpa keluarga kita. Kalau Allah nggak menghendaki menimpa kita, mau bagaimanapun kita nggak akan kena. Nabi dalam hadis pernah mengatakan kepada Ibn Abbas, kata Rasulullah kepada Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, ya wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Yang menimpamu nggak akan meleset. Kalau Allah sudah takdirkan menimpamu, nggak akan meleset. Ente walaupun di rumah sekalipun pasti akan kena. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, ya. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Tapi kalau Allah sudah takdirkan nggak akan kena sama sekali. Wa ma akhta'aka, apa yang meleset darimu nggak akan mengenaimu. Kalau Allah takdirkan meleset, nggak akan mengenai, walaupun kita berada di tengah-tengah virus sekalipun. Jadi karena kita nggak bisa menghindar sama sekali, apalagi kita ada kewajiban ngantor, apalagi kita ada kewajiban mencari nafkah, yang mana kita nggak bisa lepas sama sekali, di mana-mana virus, ya. Apalagi sekarang sudah ada penelitian bahwa virus corona itu bisa hidup di udara, ya, bisa hidup di udara. Berarti kita nggak bisa lepas sama sekali. Yang bisa melepaskan kita cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyaklah sedekah, karena dengan sedekah Allah halangin kita, ya, kena 70 jenis kejahatan. Salah satunya adalah wabah corona. Yang ketiga, yang keempat, ya, yang dianjurkan juga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah kita banyak berzikir, banyak bertakbir, ya, banyak bertasbih, banyak bertahmid. Ya, Nabi dalam hadis pernah mengatakan, kata Rasulullah, "Ma min ayyamin al-amalus shalih fiha ahabbu ila Allah min al-ayyamil 'ashri." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah amal saleh di dalamnya lebih daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa akthiru fihinna, maka banyak-banyak di dalamnya at-tahlil, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, perbaharui tauhid kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Wa takbir, membesarkan Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, ya. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih ditakutin kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar, bukan corona yang kita takutin, tapi yang kita takutin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa tahmid, alhamdulillah, ya Allah, segala puji bagimu, semua kebaikan yang aku dapatkan semuanya adalah darimu. Ya, bukan karena aku hebat, bukan. Aku enggak kena wabah corona karena Engkau yang hindarkan itu dariku. Ya, itulah alhamdulillah, segala pujian cuma milik Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun di dunia ini tidak berhak untuk dipuji sama sekali, apalagi benda mati. Kita tidak boleh mengatakan bahwa wabah corona bisa dihindarkan oleh masker cuma cara kita saja, cara kita untuk berusaha. Allah kepengen kita berusaha, tapi bukan itu yang menentukan. Ya, kita cuci tangan, ya, kita cuci kaki, ya, pulang-pulang kita cuci semua baju kita, itu usaha saja. Allah kepengen kita berusaha. Keputusannya cuma Allah yang menentukan, aku yang menentukan. Ya, jadi banyak-banyak kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang keempat, ya,
kita perbanyak menyebut nama Allah, terutama bertakbiran. Ya, takbir untuk Idul Adha 5 hari tadi. Dari sejak subuh hari Arafah kita sudah disunnahkan untuk bertakbiran. Bertakbiran habis subuh kita takbir, ya, habis zuhur kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah dianjurkan banyak-banyak takbir, sebut nama Allah. Ya, karena dengan menyebut nama Allah hati kita jadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, ala ketahuilah dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati kita jadi tenang. Ya. Orang takut corona kan karena gelisah. Ya. Coba kalau dia tenang, insya Allah nggak takut sama sekali. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Itu yang keempat. Jadi banyak-banyak kita menyebut nama Allah. Yang kelima tentunya adalah ibadah kurban. Ibadah kurban adalah di antara sekian ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ibadah kurban yang paling dicintai Allah. Yang paling dicintai Allah. Ma'amila adamiyyun, kata Nabi, yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal anak Adam yang lebih dicintai Allah, ya, di hari raya Idul Adha lebih daripada kurban. Jadi kurban, ya, kita usahakan kita berkurban, ya, karena kurban bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Surat yang sering kita baca, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Ini Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, ya. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Ya, kita bisa hidup, kita bisa menghirup udara dengan baik, ya, enggak sesak napas sama sekali. Keluarga kita sehat semua, anak kita alhamdulillah sekolahnya lancar, itu adalah nikmat yang besar. Fashalli li rabbika, bagaimana cara bersyukurnya? Salatlah ikhlas untuk Tuhanmu, wanhar, sembelihlah kurban. Sembelih kurban. Jadi Allah gandeng salat dengan kurban. Allah gandeng salat dengan kurban. Kurban artinya dekat. Hanya orang yang dekat dengan Allah yang mau berkurban. Kalau enggak dekat dengan Allah, berat mau berkurban. Kurban dekat. Ya, kalau orang terdekat kita mau minta apapun kita kasih kalau kita punya. Ya, istri kita mau minta berikan perhiasan kita mampu pasti kita kasihlah kalau kita memang cinta, gitu kan. Nah, itu kurban. Kurban artinya dekat. Hanya orang yang dekat dengan Allah yang tergerak mau berkurban. Jadi itu bukti bahwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurban persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan sesuatu untuk Allah. Kita persembahkan, kita sembelih hewan ternak, ya, kita persembahkan kepada Allah dan Allah hidangkan kepada hamba-hambanya. Makanya hewan kurban boleh dimakan oleh siapapun karena itu punya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang berkurban boleh makannya itu bukan hewan dia karena dia sudah persembahkan kepada Allah. Silakan santap oleh kalian, kata Allah, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah dari hewan kurban, ya, wa at'imu, beri makan orang lain, baik orang yang mampu ataupun yang tidak mampu. Semua orang boleh makannya karena itu adalah persembahan seorang hamba kepada Allah. Bukti dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban ibadah yang termasuk ibadah yang tertua dalam sejarah manusia. Bukan sejak Nabi Ibrahim kurban. Kurban dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Sejak Nabi Adam sudah ada kurban, ya. Kalau akikah itu cuma ada di umat Nabi Muhammad. Gak pernah kita dengar sejarah Nabi Ibrahim akikah. Gak pernah kita dengar sejarah Nabi Ismail akikah, ya. Akikah cuma ada di umat Nabi Muhammad. Tapi kalau kurban sejarahnya dari semua nabi. Semua nabi sejak Nabi Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ceritakan wahai Muhammad kepada mereka tentang dua anak Adam di saat mereka berkurban, ya. Allah terima kurban salah satu dan satunya lagi tidak diterima oleh Allah. Qala la aqtulannak, yang tidak diterima kurbannya, dia iri kepada yang diterima dan dia mengatakan la aqtulannak, saya akan bunuh kau. Itu pembunuhan yang pertama kali terjadi di sejarah manusia. Qala, yang diterima kurbannya mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban sejak Nabi Adam sudah ada kurban. Kenapa dulu anak Adam tahu siapa yang diterima kurbannya, siapa yang tidak? Dulu kurban tidak seperti saat ini. Umat Nabi Muhammad kurbannya boleh dimakan. Tapi umat terdahulu kurban gak boleh dimakan. Jadi orang kurban, bukti seorang itu soleh, dia kurban, biarkan kurbannya, nanti Allah akan utus api yang akan menyambarnya. Innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar.
Allah menjanjikan kepada kami. Itu kata umat terdahulu. Innallaha ahida ilaina, Allah menjanjikan kepada kami, alla nu'mina li rasulin, kami tidak beriman kepada rasul siapapun hatta ya'tiyana bil qurbanin, sampai dia kurban ta'kuluhun nar, datang api yang menyambarnya. Jadi makanya dulu Qabil dan Habil tahu siapa yang diterima siapa yang tidak. Yang tidak diterima masih ada di situ kambingnya, masih ada di situ kurbannya, gitu kan? Tapi yang diterima hilang nanti. Allah akan utus api, ya. Karena kurban itu persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak makannya, enggak. Ya, tapi bukti kita membuktikan kepada Allah, saya ya dekat dengan Allah, apapun yang Allah perintahkan aku akan laksanakan. Ya, dulu umat sebelumnya enggak dimakan kurban. Tapi umat Nabi Muhammad Allah bolehkan makannya. Fakulu minha, silakan kalian makan. Kenapa umat Nabi Muhammad boleh makan? Kalau umat Nabi Muhammad enggak boleh makan, enggak bakalan kurban. Boleh makan aja, belum tentu kurban, apalagi ya enggak boleh dimakan. Ngapain ya? Saya juga enggak makannya, gitu kan ya. Fakulu minha ya anni a'rifu dha'fakum, kata Allah, karena aku tahu kalian lemah. Ya. Jadi dulu umat terdahulu kalau perang, rampasan perang enggak boleh diambil. Jadi kalau perang orang musuhnya meninggalkan kuda, meninggalkan itu ditinggalin. Enggak boleh diambil, haram ngambilnya. Umat Nabi Muhammad ambil bagi-bagi. Jadi Allah ringankan, di anni a'rifu dha'fakum, karena aku tahu kalian lemah. Kalau enggak boleh diambil, enggak bakalan ikut perang nanti. Ya. Umat terdahulu enggak boleh diambil sama sekali. Enggak boleh diambil. Diambil haram hukumnya. Udah pulang. Ya, nanti akan ada api, Allah utus api yang akan nyambernya. Jadi itu rampasan perang, Allah akan utus api, nanti akan disamber, hilang. Ya, tahu-tahu menghilang gitu kan. Jadi itu kurban. Jadi kurban bukti kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk ibadah tertua dalam sejarah manusia. Sejak Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim hanya memperbaharui syariat kurban, dan Nabi kita Muhammad setiap tahun beliau berkurban, ya. Oke, itu ibadah yang dianjurkan. Satu lagi ibadah yang dianjurkan yaitu sholat hari raya Idul Adha. Kalau memang melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, maka kita dianjurkan untuk datang, ya, walaupun dengan protokol kesehatan, ya, kita dianjurkan untuk ikut. Kenapa? Karena sholat hari raya Idul Adha hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan disunahkan dilaksanakan untuk di lapangan, ya, dilaksanakan di lapangan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Larangan. Oke, terkait dengan larangan, ya. Terkait dengan larangan yang dilarang pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bagi yang sudah berniat mau berkurban, maka dilarang untuk motong kuku, motong rambut. Nabi di dalam hadis pernah mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayudhi falyumsik min sya'rihi wa adhafirihi." Jika kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, artinya sudah masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian berniat mau berkurban, falyumsik, maka dia tahan diri, ya, dari memotong kuku dan memotong rambut. Jadi kuku dan rambut jangan dipotong. Kenapa kuku rambut jangan dipotong? Ya, ini ada banyak penafsiran. Nabi nggak pernah menyebutkan kenapanya. Nabi nggak pernah menyebutkan kenapa nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Bukan nggak boleh, tapi sebaiknya jangan. Bukan nggak boleh, bukan larangan haram, bukan. Ya. Sebaiknya jangan potong rambut, jangan potong kuku. Nabi nggak menyebutkan. Kenapa nggak menyebutkan? Karena sahabat itu kalau diperintahkan sesuatu, sahabat nggak nanya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Enggak. Ya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Itulah sahabat, ya. Jadi banyak sekali perintah Nabi, kita nggak tahu kenapanya. Kenapa? Karena sahabat itu tidak seperti kita. Kalau kita nanya dulu, ya, emang kenapa Ustaz? Emang kenapa? Apa masalahnya? Ya, tapi dulu sahabat, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ya, jangan potong rambut, jangan potong. Ya udah. Mereka nggak nanya Rasulullah, emang kenapa ya? Enggak. Apa yang disampaikan oleh Nabi, wahyu dari Allah, perintah taat, gitu kan? Cuma itu, ya. Jadi dilarang kita seperti umat terdahulu nanya dulu, gitu kan? Ya, datangkan sapi seperti apa? Sapi kuning seperti apa? Itu umat terdahulu. Ya, innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya. Yang paling banyak mencelakakan umat sebelum kalian terlalu banyak bertanya. Jadi dalam Islam, kalau kita tahu perintahnya memang ada dalam Quran, perintahnya ada dalam hadis taat. Kenapa? Kalau mau cari-cari kenapanya silakan cari, tapi
tidak menghalangi perintah itu dilaksanakan, gitu kan? Jadi perintahnya tetap laksanakan. Kenapa nyembelih kurban? Ustaz, emang nggak boleh kita ganti uang, ya? Enggak. Kalau ganti uang ibadahnya nggak sama dengan kurban. Jadi ini bukan ibadah sedekah, ibadah ngasih makan orang miskin, bukan. Ini persembahan kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala berupa hewan ternak. Ya. Pahalanya lebih besar daripada sedekah. Apa pahala kurban? Pahala kurban adalah setiap bulunya Allah catat satu kebaikan. Setiap tetes darahnya Allah ampuni dosa. Dan di hari kiamat nanti hewan kurbannya akan dihadirkan oleh Allah sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku adalah kurban sebulan. Bukti bahwa dia dekat dengan engkau. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi khurumiha wa ash'ariha wa adlasiha. Dia akan hadir di hari kiamat nanti dengan tanduknya, ya, dengan bulunya, dengan kulitnya. Kenapa cuma itu yang disebut? Karena tanduknya itu barang yang enggak bermanfaat, enggak dimakan sama kita. Apalagi yang bermanfaat, dagingnya akan hadir juga, gitu kan? Akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, aku adalah kurban sebulan, bukti bahwa dia dekat dengan kau, gitu kan? Jadi ya, kalau kita mau beri syafaat nanti sama kurban kita, ya kita berkurban. Jadi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, siapa yang sudah niat kurban, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Hukumnya apa? Sebagai ulama mengatakan makruh, sebagai mengatakan haram. Saya lebih cenderung mengatakan hukumnya makruh. Ya, makruh artinya sebaiknya jangan dilakukan. Ya, kenapa? Nabi nggak menyebutkan, tapi ulama banyak yang menafsirkan. Kenapa mengikuti ibadah haji? Kalau ibadah haji, kalau kita sudah niat ihram, ya, ngikutin ibadah haji, karena kalau niat ihram kita nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku, ya, sampai kita selesai haji, sampai kita selesai melaksanakan kurban, baru kita potong rambut, potong kuku. Ada lagi yang mengatakan bahwa rambut dan kuku kita akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa kita berkurban. Jadi biarkan dia menyaksikan, seluruh anggota tubuh kita akan menyaksikan bahwa kita sudah pernah berkurban. Ya Allah, aku saksinya, ya, bahwa dia berkurban. Ya. Jadi anggota tubuh kita ini tidak akan sia-sia semuanya. Kuku kita akan menjadi saksi, rambut kita akan menjadi saksi, gitu kan? Mata kita, tangan kita semua akan menjadi saksi kalau kita sudah pernah melakukan ibadah, ya, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilarang di 10 hari pertama, ya, jangan potong rambut, jangan potong kuku kalau kita sudah berniat untuk berkurban. Ya, ada lagi yang mau nambahkan? Ya, silakan. Tetangga kita yang kafir itu boleh dikasih daging kurban, Ustaz? Kenapa? Tetangga yang kafir boleh dikasih daging kurban? Boleh, boleh. Jadi daging kurban itu punya Allah, ya, punya Allah. Siapapun boleh makannya, termasuk yang berkurban, termasuk yang berkurban. Jadi setelah kita sembelih kurban itu, daging kurban boleh dimakan oleh siapapun, termasuk yang berkurban. Kalau yang berkurban mau makan sendiri, silakan makan sendiri, nggak apa-apa juga, ya, asalkan habis, gitu kan. Kalau mau dibagi, dia dapat pahala tambahan, pahala sedekah. Sedekah kepada umat Islam lebih besar pahalanya dibandingkan kepada orang non-muslim. Bukan berarti orang non-muslim nggak boleh, boleh. Tapi kita mengutamakan orang muslim lebih baik. Kita mengutamakan kerabat dekat lebih baik lagi, gitu kan? Jadi itu kurban. Jadi kurban kambing, hewan ternak yang kita persembahkan kepada Allah, udah itu selesai. Ya, kalian sedekahkan, ngasih makan orang miskin, tambah pahalanya, tambah bonus pahalanya, ada pahala sedekah. Ya. Tapi kalau nggak disedekahin dimakan sendiri boleh, nggak ada masalah, ya. Tidak syarat harus dibagi. Tapi kalau dibagi lebih besar pahalanya. Jadi kurban itu nyembelihnya, sembelih selesai. Setelah itu mau dibagikan dapat pahala sedekah. Nggak dibagikan, kurbannya dapat pahala kurban tetap. Karena kurban itu nyembelihnya, udah sembelih, udah selesai. Mau dimakan silakan. Fakulu, Allah silakan orang yang kurban dulu. Fakulu minha makanan. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, ya, kasih makan juga orang lain, baik itu yang mampu ataupun yang enggak mampu. Yang mampu pun boleh, yang kaya boleh terimanya. Justru makruh itu artinya jangan sampai kita nolak kurban. Karena itu hidangan Allah, hewan kurban dipersanakan seorang hamba kepada Allah, itu punya Allah. Datang kepada ente jangan, maaf, aneh enggak terima kurban, ya, kasih aja yang lain, jangan. Itu daging Allah itu, ya, kurban yang dipersembahkan seorang hamba kepada Allah dan Allah bagikan kepada kita, ya, bukan punya dia, bukan haknya orang miskin saja. Justru seharusnya kita minta, gitu kan, saya mau makan hidangan Allah. Makanya kita hari raya Idul Adha sebaiknya sebelum sholat jangan makan dulu. Kenapa jangan makan dulu? Hari itu usahakan jangan ngantap apapun kecuali kurban.
Karena Allah akan hidangkan kepada kita daging. Hamba-hambaku hari ini mau mempersembahkan hewan ternak kepadaku, jangan makan dulu. Ya, jangan makan dulu, pagi-pagi sholat dulu. Habis sholat biarkan mereka beli dulu. Nanti habis itu kalian santap, itu hidangan aku. Jadi itu makanya kita nggak makan, bukan puasa, bukan. Supaya kita nyantapnya hidangan Allah. Jadi harusnya hari itu jangan makan bubur ayam, Pak. Ya. Ini orang kadang-kadang gitu kan enggak makan, habis sholat nyantap bubur ayam. Jangan nyantap bubur ayam, itu Allah kepengen kalian nyantap hidangan Allah. Kita kalau ngundang orang, Pak besok sarapan pagi di rumah saya, jangan makan di rumah, Pak ya. Kita udah makan di rumah, datang-datang, Pak mohon maaf saya lagi kenyang Pak, gitu kan? Ya tersinggung ya. Allah udah ini ya. Jadi makanya kita sunnah jangan makan. Sunnah jangan makan itu supaya kita nyantap hidangan Allah hari itu. Hidangan Allah karena habis sholat hamba-hamba Allah akan mempersembahkan kepada Allah berupa hewan ternak dan Allah nggak makannya. Allah akan hidangkan. Ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah nggak butuh dagingnya, nggak butuh darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah butuhkan sifat takwa yang menyebabkan kalian berkorban. Jadi kita persembahkan kepada Allah dan Allah nggak butuh dagingnya, Allah hidangkan. Ayo. Silakan makan ya. Dari subuh kalian belum makan kan? Ya. Ayo silakan santap dengan lahap. Ya, bila perlu panggil tukang masak yang paling handal. Ya, ini punya Allah. Aku mau makannya dengan lahap. Ya, masak dengan apa? Masakan yang seenak mungkin. Ya, harusnya seperti itu. Jangan nyantap yang lain. Jangan bubur ayam, jangan apa? Nasi uduk bukan ya. Harusnya kita santap hewan kurban, habiskan itu hari itu tidak perlu. Kalau nggak bisa masih ada 3 hari setelahnya, yaitu hari ke-11, 12, 13. Ya, usahakan jangan makan yang lain dulu. Makanya kita nggak boleh puasa. Kita nggak boleh puasa. Kenapa nggak boleh puasa? Karena masih ada hidangan Allah. Jangan puasa dulu. Ya Allah mau ajak makan kalian. Ya, makan daging. Oke itu. Ada lagi yang mau nambah? Oke, kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mengampun. Wassalamualaikum.